Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cahyani, NIM 19020160112, Prodi Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi, yaitu PowerPoint kedua Painos. Jadi yang pertama itu kita harus memahami sifat-sifat manusia di dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu manusia. Manusia itu merupakan pusat dan ukuran dari semua hal. Terus itu yang kedua itu organisasi. Organisasi itu adalah sekelompok orang yang membentuk suatu wadah untuk melakukan tujuan bersama. Terus yang ketiga yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu studi yang mempelajari tentang tingkatan individu dan kelompok di dalam suatu organisasi. Baru itu yang terakhir yaitu kajian perilaku organisasi, yaitu bersifat publik, bisnis, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah unsur pokok perilaku organisasi. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada teknologi, dan yang keempat ada lingkungan luar. Kita akan menjelaskan dulu. Yang pertama ada manusia. Manusia itu adalah orang-orang yang membentuk suatu sistem dalam sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang dan kelompok besar maupun kelompok kecil, kelompok informal maupun kelompok formal. Terus kelompok ini bersifat dinamis. Awalnya dia terbentuk, berubah, lalu dapat bubar. Terus itu yang kedua adalah struktur. Struktur itu adalah hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Struktur ini memiliki tugas dan wewenang dan dibatasi dalam sebuah organisasi. Terus yang ketiga itu adalah teknologi. Teknologi itu sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja dan mempengaruhi tugasnya. Teknologi itu bisa berupa handphone atau komputer yang bisa membantu atau mempermudah manusia yang ada di organisasi tersebut. Terus yang terakhir adalah lingkungan. Tidak ada organisasi yang terbebas dari sebuah lingkungan. Lingkungan itu berakibat satu, mempengaruhi setiap orang-orang, yaitu sikapnya. Yang kedua, menimbulkan kondisi kerja. Yang ketiga, menimbulkan persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan. Selanjutnya ada kita harus memahami lebih mendalam konsep dasar. Yang pertama, hakikat manusia. Perbedaan individu. Setiap manusia itu memiliki karakteristiknya yang berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Terus yang kedua itu orang seutuhnya. Jadi manusia itu tidak hanya dilihat dari fisiknya, tetapi dilihat dari psikososialnya. Terus yang ketiga adalah perilaku termotivasi. Jadi daya dorong suatu aktivitas dari stimulus ke respon. Jadi jika ada orang yang memberikan pujian ke kita itu akan merasa termotivasi gitu. Terus yang keempat adalah nilai orang atau martabat manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang derajatnya paling tinggi di alam semesta ini karena memiliki akal dan pikiran. Terus itu ada hakikat organisasi. Yang pertama itu adalah sistem sosial. Perilaku organisasi ini dipengaruhi oleh dorongan kelompok dan individu di dalam organisasi. Kajiannya itu bisa psikologi dan kaidah sosial. Terus itu ada kepentingan bersama. Organisasi itu memerlukan anggota dan anggota juga memerlukan organisasi. Jadi ada timbal balik. Terus itu ini merupakan tujuan-tujuan dari organisasi. Tujuan yang timbul dari kepentingan bersama ini merupakan tujuan dari pegawai dan tujuan dari organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pegawai dan organisasi saling bekerja sama.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iklim organisasi. Lingkungan manusia ini gimana para pegawai organisasi melakukan pekerjaan mereka. Bisa mengacu pada lingkungan suatu departemen. Siapa yang membutuhkan perilaku organisasi? Jadi yang membutuhkan perilaku organisasi itu yaitu manajer. Mengapa? Tujuannya karena untuk memahami, memproduksi, dan mengelola perilaku manusia dalam organisasi. Selanjutnya, pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama itu pendekatan kognitif. Jadi pendekatan kognitif itu dimulai adanya stimulus. Stimulus itu adalah sebuah respon. Dan individu yang mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui atau mengenal itu merupakan kognisi. Dan lalu dijawab oleh pelaku yaitu respon. Contohnya, misalnya di tempat yang gelap, kita tuh merasakan ketakutan, ada sosok bayangan, dan kita tuh merasa takut. Itu merupakan dari kognitif. Terus itu pendekatan yang kedua adalah pendekatan behavioristik. Pendekatan ini merupakan pendekatan tingkah laku. Tujuannya yaitu untuk membentuk tingkah laku dengan akhlak yang terpuji. Terus yaitu yang kedua adalah pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial ini sangat bagus diterapkan dalam organisasi karena pendekatan ini menggabungkan antara pendekatan kognitif dengan pendekatan behavioristik. Pendekatan kognitif sosial ini menekan bahwa interaksi konstan satu sama lain dan secara resiprokal saling mempengaruhi. Terus yang ketiga adalah pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini bermaksud bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Menurut Sigmund Freud, kepribadian merupakan sistem yang memberikan dasar bagi manusia, dasar bagi semua perilaku. Ada 3 subsistem, yaitu yang pertama id. Id itu merupakan suatu keinginan yang kuat berasal dari diri kita sendiri sejak lahir. Misalnya kita ingin mendapatkan sebuah kesenangan dan pemuasan. Misalnya seperti libido. Libido itu lebih menekankan pada kebutuhan seksualitas, dan agresi itu lebih menekankan pada kerusakan atau perang. Terus itu di dalam pendekatan psikoanalisis ini ada ego. Ego ini sumber ketidaksadaran manusia yang memiliki logika dan dihubungkan dengan prinsip realistis. Terus itu yang ketiga adalah superego. Superego itu kekuatan moral kepribadian manusia yang tidak bisa dibedakan antara suatu hal yang benar dan sesuatu hal yang salah. Terus dan yang terakhir adalah pendekatan reinforcement. Pendekatan ini membahas tentang motivasi dari dalam diri maupun luar. Seperti dalam diri kita itu memotivasi untuk selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari luar sendiri atau dari dukungan dari teman-teman. Terus itu pendekatan ini menekankan pada peran lingkungan dengan perilaku manusia. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang model perilaku organisasi, yaitu pertama adalah model autokratis. Model autokratis ini bergantung pada kekuasaan, yang memerintah harus memiliki sebuah kekuasaan untuk menyuruh ini itu kepada bawahannya. Model autokratis ini memiliki konsekuensi. Jika bawahannya tidak mengerjakan tugasnya, maka akan mendapatkan sebuah hukuman. Terus itu yang kedua adalah model kustodial. Model ini bergantung pada sumber daya ekonomi yang tujuan manajerialnya adalah memberikan gaji dan benefit atau pendapatan di luar gaji. Pendekatan ini membuat karyawan tergantung pada organisasi untuk
mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. Terus yang ketiga adalah model suportif. Model ini bergantung pada pemimpin dan bukan bergantung pada kekuasaan atau uang. Terus itu, pada model ini karyawan lebih termotivasi dibandingkan pada model sebelumnya karena status mereka ini kebutuhannya terpenuhi. Kelebihan dari model ini, manajemen mendukung karyawannya untuk bekerja sehingga mereka semangat untuk bekerja. Terus itu yang keempat itu ada model kolegial. Model kolegial ini perluasan dari model suportif. Kolegial ini adalah kelompok orang yang menganggap dirinya satu tubuh untuk bekerja secara kooperatif. Selain itu, orientasi manajerial ini mengembangkan rasa kemitraan bersama karyawan. Contohnya, seorang karyawan mengerjakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Tugas yang dilakukan ini bermutu, bukan karena diperintah oleh atasannya, tetapi mereka melakukannya dengan motivasi mereka sendiri untuk menyelesaikan tugas mereka tersebut. Terus yang terakhir itu ada model sistem. Model sistem ini bawahannya menginginkan lebih dari sekedar mendapatkan gaji dan keamanan. Jadi model ini kurang baik karena mereka hanya mengharapkan sebuah gaji dan keamanan. Sekian dari penjelasan saya.